kabar kalian dimanapun berada? Salam olahraga. Wede. Hari ini spesial edisi podcast After News ngomongin bola nih. Karena kita bakalan ada segmen baru di YouTube-nya After News namanya Football Talk. Nah, buat topik yang sekarang lagi hangat, yang lagi banyak diperbincangkan masyarakat Indonesia, ada seputar sepak bola. Kira-kira apa yang lagi hangat selain politik di Indonesia? Ya sepak bola. Terutama adalah penggunaan ataupun pemakaian JIS sebagai lokasi pertandingan Piala Dunia U17. Untuk menjawab itu, hari ini saya udah kedatangan dua orang narasumber yang dua-dua ini sama kantor kebetulan dengan saya. Yang pertama adalah pemimpin redaksi FTNews sekaligus pengamat sepak bola nasional, Pak Kesit Handayat. Apa kabar? Kabar baik, Jala. Salam olahraga. Kemudian juga ada editor dari FTNews yang juga merupakan wartawan sepak bola. Bang Indra, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Oke, kita kayaknya dari segi susunan narasumber Indra udah cukup lengkap ya teman-teman. Nah, kira-kira gimana menariknya topik ataupun tema yang akan kita bahas hari ini? Langsung aja nih, kita bakalan ke Pak Kesit dulu dari sisi pengamat sepak bola. Cip. JIS ini kan digadang-gadang udah pasti menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia U17 gitu ya. Kalau dari kacamata pengamat sih, sebenarnya layak nggak sih ini? Iya, sebenarnya gini Cala, kalau untuk dikatakan sudah pasti atau belum, sebenarnya belum. Tapi ada rencana JIS ini akan dijadikan salah satu kandidat untuk helatan Piala Dunia U17 ya di bulan November Desember tahun 2023 ini. Dan kenapa JIS tiba-tiba muncul ya dan menjadi salah satu kandidat dari stadion-stadion lain yang juga akan diajukan oleh PSSI ya. Jadi kan selain JIS sebenarnya ada GBK, ada Bali itu Stadion Iwayan Dipta, kemudian ada Gelora Bung Tomo di Surabaya, kemudian ada stadion lainnya di mana namanya? Jakabaring, ya, Sumatera Selatan, ya. Palembang. Ya, jadi ada beberapa stadion yang sebenarnya stadion tersebut sudah diinspeksi ya oleh FIFA waktu U20. Tapi karena U20 batal dan dipindah ke Argentina, akhirnya kan stadion itu nggak dipakai. Nah, sekarang ada U17. Kalau JIS kemudian dicalonkan, ini lebih karena pada tanggal 15 November ya seperti kita ketahui itu ada konser. Oh iya, betul. Konser Coldplay ini kan tanggal 15. Sementara kalau kita lihat jadwal Piala Dunia U17 itu kan Indonesia ya. Indonesia itu sebagai tuan rumah akan pertama kali tampil tanggal 10. Pertandingan kedua tanggal 13, pertandingan kedua tanggal 16. Nah, dari 3 pertandingan ini tentunya tidak mungkin semuanya bisa digelar di Gelora Bung Karno, Senayan. Kalau tanggal 10 mungkin bisa untuk partai pembuka. Tapi tanggal 13 dan tanggal 16 karena Coldplay pakai tanggal 15 tidak mungkin lah rasanya ya untuk bisa digunakan. Dan tidak mungkin juga kemudian mengusir Coldplay ya. Emang siapa lu? Marah sih. Lah makanya. Tiket mahal-mahal. Betul, jangan karena mentang-mentang Piala Dunia kemudian ini adalah olahraga paling favorit di Indonesia, kemudian akan seenaknya aja menyuruh konser Coldplay itu dipindahkan ke tempat lain gitu. Jadi enggak, karena kita punya banyak stadion. Nah, JIS, kembali lagi nih ke soal JIS. JIS ini memang menjadi polemik ya terkait dengan adanya pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa stadion ini tidak memenuhi standar FIFA gitu. Padahal kan kita tahu stadion itu megahnya luar biasa loh ya. Udah pernah ke sana belum? Udah. Dan nggak murah itu biaya. Saya belum pernah ke sana. Saya udah pernah tapi belum detail ngelihat ya. Tapi saya sudah sempat mendekati area stadion tapi tidak detail-detailnya. Nah, memang kalau kita lihat dari standar FIFA, apakah JIS itu memenuhi standar FIFA atau tidak, ini memang debatable ya. Kalau melihat struktur bangunannya, ya siapa sih yang mau meragukan bahwa JIS ini tidak masuk dalam standarisasi FIFA? Ya, yang ngebangun aja konsultannya itu kan dari Inggris, namanya Bureau Happold, ya.
itu konsultan dari Inggris yang biasa membangun stadion-stadion di luar negeri itu. Ada di Kazakhstan, di Inggris juga ya, di Irlandia juga. Artinya sebenarnya secara kasat mata stadion ini tidak perlu disangsikan gitu. Tapi, nah ini tapi nih, memang ada beberapa hal yang tampaknya belum sesuai standar. Oh, apa tuh, ada apa tuh? Salah satunya itu sebenarnya yang paling menjadi sorotan akses, enggak? Oh iya. Akses masuk, ya. Nah, orang ini berpikir akses masuk, padahal di Stadion JIS itu kan pintu-pintunya banyak tuh ya. Iya. Bukan itu sebenarnya. Kalau itu sih sudah oke, ya. Lapangan juga sebenarnya oke, walaupun kemarin sempat ditinjau oleh Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN dan juga Ketua Umum PSSI dan juga Menteri PUPR itu menyatakan bahwa ini rumputnya tidak sesuai standar. Betul. Menurut saya kalau hari itu diinspeksi oleh FIFA pasti nggak akan lolos karena memang rumputnya sedang tidak baik-baik saja, kan begitu. Nah, cuma kan persepsi publik ya menurut saya kemudian menjadi bias. Jadi kemana-mana nih menyebut bahwa Politik lah. ya JIS ini tidak sesuai standar lah gitu. Tapi kalau saya lebih menyoroti akses sebenarnya. Kenapa? Karena ini sangat penting. Ya, ini kan akan menjadi pintu keluar masuknya penonton ya. Orang banyak, apalagi sepak bola kan penontonnya sangat luar biasa. Piala Dunia ya. Lagi Piala Dunia. Pasti lebih banyak yang walaupun nanti di Piala Dunia U17 mungkin penontonnya tidak akan sebanyak seperti pertandingan-pertandingan yang melibatkan tim senior. Gitu. Kalau Indonesia pasti banyak sih Pak kalau bola. Ya. Kalau Indonesia yang main, saya yakin banyak. Tapi kalau negara lain, Tapi kalau negara lain belum tentu gitu ya. Karena ini kan kelompok umur gitu. Ini kelompok umur, jadi pemain-pemainnya pun kita banyak yang nggak kenal, kan begitu ya. Beda dengan kalau yang main tim senior. Jadi itu, Jadi secara kasat mata ya memang kalau menurut saya kita harus berani jujur juga mengatakan bahwa ada beberapa hal yang memang harus belum memenuhi standar dan harus diperbaiki atau dibenahi gitu. ini kan pertandingan juga masih Desember gitu, masih ada waktu lagi. Masih ada waktu. Berarti kan pemerintah juga masih punya waktu nih untuk berbenah lah istilahnya gitu kan. Ya kira-kira catatan pentingnya apa sih yang harus dibenahi nih kalau pemerintah? Kalau tetap mau pakai JIS gitu untuk pertandingan. Memang ujung-ujungnya nanti tergantung FIFA ya. Indonesia ini kan baru mau mengajukan mau mengajukan JIS untuk menjadi salah satu stadion yang akan digunakan untuk U17. Cuma masalahnya adalah mungkin nih PSSI berpikir supaya nanti tidak terlalu banyak pertanyaan ketika FIFA melakukan inspeksi. Jadi bagian-bagian yang mungkin dianggap belum memenuhi persyaratan itu mungkin coba dibenahi. Mungkin itu mungkin menurut saya itu. Iya, tapi kan nggak semuanya gitu. Jangan berpikir bahwa mentang-mentang direnovasi ini stadion mau dirombak total. Nggak, saya pikir nggak begitu ya. Jadi hanya beberapa sudut saja yang memang harus diperbaiki. Itu sih. Cukup berarti ya, sama 3 bulan ya mau nggak salah berarti ya. Kita punya waktu secara efektif ya kalau untuk melakukan perbaikan ya sekitar 3 bulan. 3 bulan. Karena kan sekarang bulan Juli ya. Agustus, September, Oktober. November kan kita sudah harus mulai. Ya, November itu sudah mulai Piala Dunia U17. Jadi sebelum November ya harus sudah kelar, harus sudah jelas semuanya begitu. Sebenarnya cukup pepet ya kalau dihitung dari sekarang gitu. Karena mepet. Mepet. Tapi kalau untuk perbaikan yang sifatnya tidak terlalu krusial, mungkin bisa. Seperti rumput misalnya itu bisa ya. Ya, tapi ini kan problemnya adalah akses gitu ya. Nah, antisipasi supaya nanti tidak terjadi crowd di sana di akses masuknya itu seperti apa yang akan dilakukan atau perbaikan yang coba dilakukan. Mungkin itu. PR besarnya gitu. Iya. Keseluruhan gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan tadi kan stadionnya udah jadi gitu kan. Apakah pada saat pembuatan nih PSSI sendiri nggak konsultasi gitu sih sama FIFA atau gimana sih kok masih ada titik lemahnya gitu stadion ini? Tadi saya bilang bahwa Boro Hapot ya, itu kan konsultan yang kemudian dilibatkan dalam pembangunan JIS ini tahun 2019 ya pada saat itu. Tapi yang saya dapat informasi dari PSSI ya, adalah seorang kawan di PSSI memberikan info bahwa memang tidak pernah ada konsultasi antara kontraktor dengan PSSI ya. Ya kalau kita kan tahunya PSSI itu kan representasinya FIFA untuk Indonesia, iya kan sebagai anggota FIFA.
PSSI menurut saya wajar kalau Iya. dimintain pandangannya, sarannya ya, untuk menjadikan bahwa stadion itu nanti betul-betul sesuai dengan apa yang yang sudah distandarisasi oleh FIFA gitu. Jadi yang punya wewenang untuk berhubungan dengan FIFA itu kan PSSI ya. Walaupun kontraktor ya dalam hari ini tanggung jawabnya kan waktu itu Pemprov DKI ya, zamannya Gubernur Anies Baswedan gitu kan. Itu bisa memiliki hubungan atau melibatkan konsultan dari Inggris tadi ya yang memang sudah berpengalaman. Tapi kan menurut saya sebagai federasi sepak bola harusnya sih PSSI idealnya dilibatkan itu. Ya emang sih tahu saya kan juga pernah ke sana ya. Kata teman-teman saya emang itu pintu masuknya yang menjadi masalah. Makanya PSSI ngotot harus diperbaiki situnya. Kalau masalah rumput sih mungkin nggak terlalu ya kalau rumput ya. Rumput tidak terlalu menjadi persoalan yang krusial. Ya, bukan persoalan yang krusial. Karena gini, tadi saya bilang bahwa rumput itu sebenarnya bisa dibenahi dalam waktu 2 bulan 3 bulan ya. Itu bisa lah gitu kan. Iya, toh sebenarnya rumputnya sudah ada. Cuma kan yang dibutuhkan itu kalau misalnya rumput itu nanti adalah bukan jenis rumputnya juga sih sebenarnya, nggak terlalu krusial juga ya. Mau mereknya apa gitu. Tapi yang paling penting adalah pada saat rumputnya sudah terpasang, itu kan permukaannya harus rata. Kemudian pantulan bola ketika dijatuhkan itu ada jarak-jaraknya tuh, ya. Begitu bola digelindingkan gitu, itu dia berapa meter dia sudah harus berhenti. Itu ada hitungan-hitungannya gitu. Jadi sepanjang itu nanti sudah bisa dilakukan ya, sudah bisa sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh FIFA ya, itu nggak ada masalah. Jadi itu. Jadi memang yang krusial itu tadi, akses masuk. Ya, suara hujannya jadi background ya, teman-teman. Tapi enak ini hujannya enak. Ya, betul. Ya, sama adem. Mengademkan suasana. Iya, kan di luar lagi panas ya. Mudah-mudahan dari sini adem lah ya. jadi adem gitu. Hujan ini ikut menyirami gitu kan. Betul. Ya, teman-teman. Kalau lagi hujan begini memang enaknya ngebahas sesuatu yang panas ya. Betul. Jadi kombinasinya pas gitu aja ya. Betul. Nah, kalau ngomongin yang panas gitu kan. Ada yang bilang katanya pembangunan JIS ini ada ditunggangi kepentingan politik. Itu yang panas sebenarnya, Ca. Itu yang paling panas ya. Jadi memang ya sulit juga ya untuk melepaskan aku tidak mengaitkan persoalan JIS ini dengan situasi yang pada saat ini sedang terjadi di Indonesia. Karena kan ini tahun politik. Ya, kalau saya sih berpikir gini, sebagai insan sepak bola, ya saya tidak ingin mengkait-kaitkan antara urusan politik dengan urusan sepak bola, ya. Bahwa JIS itu dibangun oleh Pak Anies Baswedan itu ya. Tapi kan dia sebagai representasi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kan begitu. Nah, sekarang kan gubernurnya sudah berganti. Ya, artinya secara struktural ya Pak Anies sebenarnya udah nggak bertanggung jawab lagi dengan stadion itu. Dia sebagai legasi itu gitu kan. Nah, di sisi lain ini mau ada Piala Dunia ya kebetulan ketua umum PSSI-nya ini juga kan lagi digadang-gadang katanya bakal jadi cawapres gitu kan. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan apalagi sambungin terus ya. Dikait-kaitkan terus gitu ya. Betul. Ya menurut saya sih wajar kalau kemudian masyarakat punya pemikiran wah ini sengaja nih ingin mendegradasi Pak Anies Baswedan dan ingin mempromosikan Pak Erick Thohir gitu. Akhirnya kan seperti itu yang berkembang ya. Di tingkat grassroots seperti itu gitu loh. Ya menurut saya biarkan saja lah gitu kan. Itu ya menurut saya alami gitu ya kan. Tinggal bagaimana kita menyikapi itu sebenarnya ya. Kalau saya lagi-lagi sebagai insan sepak bola saya tidak ingin mengkaitkan itu. Yang paling penting sebenarnya Ndra dan Cala adalah Jakarta ini itu bisa punya stadion megah itu jangan hanya satu. Betul. Saat ini kan hanya GBK terus yang selalu jadi kebanggaan, selalu jadi andalan. Usia GBK juga udah tua kan, walaupun sekarang sudah direnovasi. Tapi kan kalau ada stadion satu lagi, pasti
masyarakat juga akan senang gitu ya. Lebih bangga juga sih, Pak. Pasti lebih bangga. Kita jangan mau kalah dengan negara-negara Asia Tenggara aja lah. Di Thailand, di Bangkok itu juga ada beberapa stadion ya. Kemudian di Singapura ya, yang negara tetangga kita yang terdekat juga, Malaysia juga, di Kuala Lumpur itu ada beberapa stadion yang bagus-bagus. Apalagi di Inggris ya, di Inggris itu di kota London aja itu ada berapa stadion tuh. Ada stadionnya Chelsea, ada stadionnya Arsenal, ada stadionnya Tottenham Hotspur ya. Banyak gitu. Jadi artinya dengan adanya pembangunan JIS, ayo dong. Ya, ini ada yang beberapa hal yang memang harus diperbaiki, ya diperbaiki supaya nanti masyarakat bisa menikmati. Kan tujuannya stadion ini dibangun untuk masyarakat. Ya, waktu itu juga Pak Anies bilang bahwa ini adalah stadion yang nanti akan diperuntukkan untuk klub Persija Jakarta gitu, dan Persija Jakarta sangat menyambut gembira karena mereka mendapatkan stadion pengganti setelah setelah stadion Lebak Bulus. Kan dulu mereka Lebak Bulus, setelah Menteng tidak dipakai lagi dan sekarang kan sudah di taman. Ketika stadion Lebak Bulus digusur menjadi stasiun MRT, kan dibuatlah JIS yang memang nanti akan digunakan untuk Persija begitu. Oke, mantap banget. Jadi intinya teman-teman masih layak kok ya, masih layak untuk jadi lokasi pertandingan. Iya, betul. Memang kalau konsep JIS ini kan memang konsep yang dibuat, the future gitu loh, untuk masa depan. Jadi kalau 5 tahun lagi itu memang stadion itu akan menjadi sangat luar biasa karena memang konsep yang dipakai adalah masyarakat yang ingin datang ke sana itu tidak perlu lagi naik kendaraan pribadi. Jadi bisa pakai busway, pakai MRT, pakai kereta komuter lain gitu lah, kira-kira seperti itu. Sehingga kenapa kemudian untuk area parkirnya itu juga tidak terlalu banyak gitu ya. Karena memang nanti konsepnya adalah masyarakat datang ke sana bisa naik transportasi umum. Itu sebenarnya. Tapi kan kalau sekarang belum memungkinkan gitu. Oke. Itu tadi ya teman-teman penjelasannya. Jadi sebenarnya masih layak. Nah, pertanyaan lain juga datang nih dari teman-teman di Instagram. Kebetulan kemarin kita juga udah open Q&A dan kita udah tampung beberapa pertanyaan dari netizen. Langsung aja ya kita tanyain sama pakarnya hari ini nih. Gitu. Tiff, ada pertanyaan nih. Karena kemarin kita sempat open Q&A juga di Instagram. Kalau udah dibangun mahal-mahal, terus nggak kepake buat Piala Dunia, sayang banget dong. Kata netizen. Gimana itu? Ya, nggak sayang juga lah, nggak apa-apa gini. Artinya, ya akan lebih bagus kalau misalnya nanti setelah dilakukan perbaikan dan kemudian diinspeksi oleh FIFA, dinyatakan layak, itu kan kabar yang sangat bagus gitu ya. Artinya Piala Dunia U17 bisa dilaksanakan di situ. Kalaupun kemudian tidak, ya kan masih ada stadion-stadion lain di Indonesia. Toh, kalau kita mau bicara sepak bola, bicara tim merah putih, itu kan bukan hanya kemudian mereka harus bertanding di Jakarta, iya kan? Ya, mereka harus bertanding di Medan, harus bertanding di Bandung, di Surabaya, di Solo, atau di kota-kota lain yang memang punya stadion yang memenuhi persyaratan. Jadi kalaupun katakanlah JIS nanti tidak lolos, ya tidak usah berkecil hati gitu loh. Karena kan masih ada stadion lain, kemudian juga masih ada event lain yang nanti mungkin akan bisa untuk digunakan. Oke. Yang kedua, kalau bukan di JIS, kira-kira di mana sih penggantinya, lokasi yang kira-kira mumpuni gitu untuk pertandingan? Iya, kita punya beberapa stadion yang sebenarnya sudah diinspeksi FIFA ya. Tadi saya katakan pada saat Piala Dunia U20 tidak jadi, itu kan beberapa stadion sudah dinyatakan oke ya, seperti GBK, ada GBK, ada Bung Tomo, ada Jalak Harupat, ada Jakabaring, iya kan, ada Bali gitu. Artinya bahwa stadion-stadion itu sebenarnya sih dengan 6 stadion itu cukup untuk menggelar pertandingan U17 gitu ya. Bahkan 4 stadion juga cukup. Karena kan nanti semakin ketika pertandingan memang 24 tim ya yang ikut ya. Pada saat pertandingan fase grup memang akan banyak menggunakan stadion. Tapi nanti setelah mengerucut 8 besar, 4 besar kan semakin sedikit yang dipakai stadion-stadionnya itu. Oke. Yang ketiga, gimana ya kalau tiba-tiba menjelang hari H batal lagi? Itu jelas. Jadi kejadiannya kayaknya teman-teman pecinta sepak bola tanah air itu ada trauma. Ya makanya jangan ribut. Ya itu, gimana tuh tipsnya? Kira-kira jangan ribut. Jangan ribut ya. Ya kan kemarin Kita tuh gak ada Israel. Kan kemarin kita sudah merasakan
pahitnya mendapat kabar pembatalan Piala Dunia U20 karena ada penolakan kehadiran tim Israel yang menjadi salah satu peserta. Sekarang kan nggak ada Israel, ya artinya jangan kemudian nanti gara-gara kita ngeributin soal stadion layak atau tidak layak, ya kemudian ini orang Indonesia ini apa sih gitu kan? Cuma masalah stadion aja kok sampai ditarik-tarik ke urusan-urusan politik kan gitu ya. Jangan. Jadi jadi kita kalem aja, kita tunggu sampai nanti FIFA memberikan keputusan mana aja stadion yang akan dipakai untuk Piala Dunia U17. Netizen tetap tenang, tetap tahu. Tenang aja, tenang. Ya gitu. Jangan bikin rusuh, jangan bikin rame ya, karena ya kalau nggak jujur kan masih banyak stadionnya bisa. Iya. Harus nggak apa-apa. Kalau misalkan pembangunannya mahal, biayanya banyak yang dikeluarin, ya nggak apa-apa kan ada pemerintah. Kita kan bayar pajak, betul ya? Oh iya, bayar pajak. Saya boleh minum kan? Oke. Oke, apalagi ya? Ada pertanyaan lagi nggak yang Banyak banget sih, Ya. karena kemarin juga rata-rata kalau udah ngomongin bola kayaknya pada antusias deh. Terutama soal Piala Dunia ya, Ya. gitu. ya mungkin di luar polemik soal GIS, Iya. ya mungkin kita juga harus juga memikirkan bagaimana persiapan Ya. tim U17 kita ya, karena kan kita ini seperti mendapatkan durian runtuh. Ya. Kita nggak punya tim yang ready. Hanya sekarang dilakukan yang namanya seleksi, Ya. ya, untuk mencari pemain-pemain terbaik di usia U17 yang nanti akan direkrut untuk memperkuat tim Garuda Muda, ya. Ya kita harapkan aja dalam sisa waktu selama 4 bulan persiapan ini tim U17 Indonesia yang dilatih oleh Bima Sakti, bahkan nanti akan disupervisi oleh Dennis Wise ya, yang menangani Garuda Select ya, mantan pemain Chelsea. Ini juga akan bisa menghasilkan atau menemukan pemain-pemain talenta-talenta muda Indonesia yang bisa menjadi satu kesatuan dalam tim U17 kita ya, sehingga mereka nanti bisa bersaing. Minimal tidak memalukan lah penampilannya gitu. Jadi persiapannya untuk U17 maksimal nggak waktunya? Kayaknya mepet banget deh. Sangat Masa mepet, dari ya. sangat. Karena kalau untuk ukuran pertandingan internasional apalagi Piala Dunia Minimal setahun nih, Pes. sangat sempit lah 4 bulan ya, kecuali kita sudah punya timnya. Kita kan belum punya timnya, karena kita nggak punya, ya, karena kita nggak punya kompetisi di U17 ya, jadi susah menjaring pemain-pemain yang layak untuk bisa masuk ke tim U17 ini. Ya kita harapkan aja 4 bulan bisa dilakukan persiapan di Eropa kan, rencananya persiapannya ini betul-betul bisa dioptimalkan sehingga Indonesia nanti bisa tampil ya menjanjikan lah, walaupun kita tidak atau jangan terlalu berharap yang muluk-muluk, jangan berekspektasi terlalu tinggi ya. Kita jadikan U17 ini ya pelajaran dan pengalaman untuk pemain-pemain muda kita gitu. Oke. Masih dari netizen ini, terlalu maksain nggak sih U17 untuk ikut Piala Dunia? Iya, sebenarnya kalau dibilang terlalu maksain ya maksain gitu kan, karena kan kita pertama tadi nggak ada persiapan. Kita kan menjadi tuan rumah karena Peru tidak dibatalkan oleh FIFA gitu ya. Ini kan sama juga ketika Argentina mendapat durian runtuh dari FIFA karena Indonesia gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ya, tapi Argentina kan pada saat itu mereka punya timnya U20. Kita juga punya pada saat itu, bahkan persiapannya jauh lebih panjang. Kalau U17 ini memang ya kita realistis aja lah ya. Kalau persiapannya sangat mepet. Wajar lah kalau dia pokoknya fakta gitu ya. Iya wajar, tapi yang paling penting itu tadi jangan memalukan. Ya harus ada fighting spirit. Iya harus maksimal. Jadi kalau menargetkan juara mungkin nggak sih? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Teman-teman udah dijawab langsung. Nggak mungkin. Kenapa tuh kok nggak mungkin? Iya gini. 24 tim, Indonesia tuan rumah. 24 negara ya. Dapat dapat privilege akan sebagai tuan rumah gitu kan. Tapi 23 tim ini kan mereka bersaing. Iya, betul. Ya. Ada Jepang, ada Korea untuk dari Asia. Iya, ada Spanyol, ada Jerman, ada Prancis. Iya. Jadi mereka sudah jauh lebih teruji gitu ya. Sudah jauh lebih teruji sehingga ya kita itu tadi, kita realistis aja. Jangan terlalu memaksakan. Jangan terlalu memaksakan. Teman-teman, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari netizen di Instagram ya udah terjawab. Intinya harus realistis aja ya, Cip ya. Realistis. Kalaupun ya kita menang ya
kayaknya keberuntungan hoki banget Pak ya. Oh iya. Hoki banget. Ya walaupun sepak bola apapun bisa terjadi di lapangan ya. Kita juga jangan kemudian nanti meremehkan tim kita dan pesimis gitu ya. Kita tidak meminta pendukung Indonesia optimis. Ya. Kita hanya ingin realistis aja gitu ya. Optimisme atau optimistis tetap harus diapungkan gitu, tapi jangan berlebihan. Itu aja. Oke. Satu pertanyaan terakhir nih, Cip. Sebagai seorang pengamat sepak bola gitu ya, apa sih pesan-pesannya untuk PSSI ini terhadap penyelenggaraan U17 Piala Dunia ini? Iya, Piala Dunia U17 ya ini akan menjadi salah satu tonggak sejarah buat Indonesia karena ini untuk pertama kalinya Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 setelah U20 kita gagal atau dibatalkan. Ya, jadi ya tentunya kita berharap PSSI dapat melakukan persiapan secara optimal. Ya, jangan sampai kita sudah ditunjuk kemudian kita tidak siap pada saat pelaksanaannya nanti. Ya, ini jangan sampai terjadi. Kemudian ya itu tadi hentikanlah polemik-polemik terkait dengan stadion ya. Bahwa ini tahun politik itu iya, tapi sepak bola tidak perlu diseret-seret ke sana gitu. Kita ingin Indonesia yang saat ini mencoba untuk membangun kembali dunia sepak bolanya bisa melakukan atau menjalankan program-programnya dengan baik gitu. Saya pikir ini momen yang bagus ya. Kita kemarin sudah setelah 32 tahun menunggu kita meraih medali emas di game. Kemudian kita kedatangan Argentina, tim juara dunia loh itu, ya kan? Walaupun kita kalah 0-2 ya, tapi Argentina yang hadir gitu kan. Belum tentu tahun depan atau tahun berikutnya mau datang lagi. Jadi ini momen yang sangat baik ya. Ayolah kita sama-sama ikut ya mengawasi ya masyarakat sepak bola Indonesia supaya PSSI dapat bekerja profesional ya. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir bisa menjalankan programnya dengan baik dan bisa melahirkan prestasi yang diidam-idamkan oleh masyarakat Indonesia. Luar biasa, singkat, padat, jelas, terjawab semuanya netizen ya, dari pertanyaan di Instagram, dari pertanyaan kalian yang mungkin belakangan ini berpikiran kayak mungkin kayak U17 menang layak kayak bisa dipakai, sudah terjawab hari ini ya teman-teman dengan jelas, dengan tuntas dan juga sangat luar biasa lengkapnya penjelasan dari pengamat sepak bola kita hari ini. Nah teman-teman, itu dia tadi obrolan singkat saya dengan pengamat sepak bola sekaligus komunikasi redaksi Forum Inggris Pak Teguh Sandio dengan juga rekan saya editor dari FT News Bang Hendra gitu ya. Pokoknya teman-teman jangan lupa untuk terus nonton podcastnya FT News karena kita ada segmen baru Football Talk ya. Seminggu itu ya, yang minggu kita bakalan ngobrolin bola, kita bakalan bahas apapun tentang sepak bola. Kalau kalian punya pertanyaan seputar sepak bola, mau pemain mana, negara mana, tim apa, silahkan kalian komen di Instagram ataupun di sosial medianya Penguin. Oke, itu dia tadi Sobat FT News. Saya Sarah Tigo pamit undur diri. Terima kasih dan juga salam olahraga. Saya Sarah Tigo pamit undur diri. Ya!